rise and storms press in, doubts often creep in. Do we still have the strength within? Can we hold on? Can we make it through? Choose faith as a daily grind. Trust His plan and keep your focus aligned. Train your soul to trust Him. Stand strong and stay truthful. Be on your guard, stand firm in the faith. Be courageous, be strong, be strong. Yo, you still got it, just hold tight. Stay bold, stay firm, let your light shine bright. Still got it, yo, got it. When trials rise and storms press in, doubts often creep in. Do we still have the strength within? Can we hold on? Can we make it through? Choose faith as a daily grind. Trust His plan and keep your focus aligned. Train your soul to trust Him. Stand strong and stay truthful. Be on your guard, stand firm in the faith. Be courageous, be strong, be strong. Yo, you still got it, just hold tight. Stay bold, stay firm, let your light shine bright. Still got it, yo, got it.
trials rise and storms press in, doubts often creep in. Do we still have the strength within? Can we hold on? Can we make it through? Choose faith as a daily grind. Trust His plan and keep your focus aligned. Train your soul to trust Him. Stand strong and stay truthful. Be on your guard, stand firm in the faith. Be courageous, be strong, be strong. Yo, you still got it, just hold tight. Stay bold, stay firm, let your light shine bright. Still got it, still got it. FJF Cirebon. Amin. Saya mau bacakan satu ayat dulu dari Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kita percaya Dia Allah yang setia, amin. Dan kita tahu apapun musim dalam kehidupan kita, tapi Dia adalah Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita, amin. Dan saat ini kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji, menyembah Dia. Kita mau serukan namanya, Tuhan kekuatanku ada di dalam Kau. Dan Kau segala-galanya bagi kami. Thank you Lord Jesus.
Let's praise Him. Mari kita semua bertepuk tangan dan katakan, Yes Lord. Everybody shout, oh. Oh. Katakan lagi. Oh. Oh. Yes Lord. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Hey, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku
There is nothing impossible. Amin. Amin. Tidak ada yang mustahil buat kita Yes. yang hebat. Amin. Amin. Through you, I can do anything. Say I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Hey, hey, hey. Nothing is impossible to you, Lord. Sing it. I'm not gonna live by what I see. Amen. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey, 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 hey. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey, yeah, hey, hey. Nothing is impossible. See Jesus. See, I believe. I believe, I believe. Sing it from your heart. I believe In you. I believe, I believe. Sing it. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. I believe, yeah. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe in Jesus. Give praises to Jesus. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Atas hidup kami ya Tuhan. Tuhan Kau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Tuhan Kau sumber pengharapan kami ya Tuhan. Kami gak bisa apa-apa ya Tuhan. Jika tidak hidup di dalam Kau Tuhan. Thank you Jesus. When the mountains fall and the seas turn around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts,
terjaga di tangan-Mu Tuhan. Karena Kau yang berdaulat ya Tuhan, Kau Raja atas segala raja. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, apapun musim kami Tuhan, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu.
hati Tuhan dan dengan segenap jiwa kami bisa katakan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan bahwa dengan tenang Tuhan kami dapat mempercayakan masa depan kami di dalam tangan-Mu. Engkau yang sudah tahu Tuhan apa yang ada di depan kami. Dan Engkau yang adalah Allah yang berjalan bersama-sama dengan kami, di belakang kami maupun di depan kami Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami menyembah Allah yang besar. Allah yang lebih besar Tuhan daripada apa yang kami rencanakan. Allah yang lebih besar daripada apa yang kami ketahui. Allah yang lebih besar dari ketakutan kami. Allah yang lebih besar daripada pergumulan kami. Allah yang lebih besar Tuhan daripada pertanyaan-pertanyaan yang kami miliki Tuhan. Selagi kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Engkau adalah Allah yang besar. Dan di dalam tangan-Mu kami dapat percayakan apapun yang menjadi masa depan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat Roh-Mu Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan ketika kami hendak membuka firman-Mu. Ketika kami hendak membaca firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Biar Roh Kudus saja Tuhan yang mengajarkan kepada setiap daripada kami hal-hal yang perlu untuk diajarkan. Dan kami mau buka hati kami. Kami mau buka pikiran kami. Kami siap Tuhan untuk bisa menerima apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan kepada teman-teman tim Praise and Worship yang sudah memberkati kita. Silakan duduk saudara sekalian. Selamat pagi dan selamat datang di IFGF Cirebon. Hopefully semua saudara ada dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang fresh. Senang bisa bertemu kembali saudara di pagi hari ini. Sunday is a good day karena kita bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk bisa memuji Tuhan. Berapa banyak yang diberkati dengan puji-pujian yang tadi baru saya nyanyikan. Saya sungguh bisa merasakan ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita dan siap bekerja di tengah-tengah kita. Buat saudara yang belum kenal, perkenalkan nama saya Filemon. Dan saya melayani bersama-sama dengan tim penggambaran dari IFGF Bandung. Jadi saya datang dari Bandung tadi pagi. Walaupun seperti itu, bukan pertama kalinya saya ada di IFGF Cirebon. Tetapi saya bisa katakan udah lama saya gak main ke IFGF Cirebon gitu ya. Saya udah kangen sama nasi jamblang sebenarnya. Jadi I know where to go after this service ends begitu ya. Dan saya di sini hadir bersama-sama dengan orang tua saya, ada Pastor Teddy dan ada Ibu Rahel. Mereka kalau ke Cirebon aja mereka mau ikut gitu ya. Ke yang lain mereka nggak mau ikut, tapi kalau ke Cirebon selalu mau ikut. Jadi senang bisa ada di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini. Dan berapa banyak yang siap untuk bisa membaca firman Tuhan? Kita akan melihat dan kita akan biarkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Dan kita masih berbicara mengenai tema Still Got It. Hopefully you got it, saudara ya. Hopefully sejauh ini kita tahu bahwa biasanya kalau di akhir tahun udah ada banyak sekali hal yang harus dikerjakan, ada banyak sekali hal yang harus diselesaikan sebelum kita masuk dalam musim yang baru. Tapi mungkin yang menjadi semangat daripada kita semua adalah you still got it. Masih ada beberapa waktu untuk kita bisa menyelesaikan apapun yang menjadi tanggung jawab kita. Dan pada pagi hari ini saya ingin memberikan kepada saudara firman yang diambil dari 1 Samuel ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di mana kita tahu ini merupakan pertama kalinya Samuel mulai melayani di dalam bait Allah. Di situ dikatakan bahwa Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia berbaring di situ. Dia berbaring di ruang kudus pada saat itu, tempat di ruang suci, tempat tabut Allah itu ada. Lalu ayat yang keempat, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu beralihlah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Lalu yang ketujuh mengatakan, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Dalam bahasa Ibraninya bohwat begitu ya saudara ya, udah 3 kali dipanggil. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya.
Ayat yang ke-10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Dan di sini kita tahu bahwa meskipun Samuel adalah nabi Allah yang sangat dipercaya, tetapi kepekaan dia terhadap firman Tuhan nggak terjadi secara waktu itu saja. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul A Significant One. A Significant One, suatu hal yang signifikan yang mungkin setiap daripada kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk kita bisa menyelesaikan apapun yang menjadi pertandingan kita atau untuk kita bisa mentaati apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita bisa lakukan di dalam musim yang kita alami pada saat ini. Dan saya mengenal orang bahwa di Bandung kita memiliki Bandung City Care dan Bandung City Care ini bekerja sama dengan organisasi-organisasi ataupun yayasan-yayasan yang bergerak di dalam area humanitarian, yang bergerak di dalam area charity. Dan ada salah satu kisah yang disampaikan oleh salah satu daripada partner mitra daripada Bandung City Care, di mana dia mendirikan atau dia merunning sebuah organisasi yang peduli dengan anak-anak yang dilahirkan di luar nikah. Mungkin saudara juga tahu gitu ya apa nama lembaganya yang ada di Kota Bandung gitu. Bagaimana dia biasanya kalau ada anak-anak yang ditemukan lahir di luar daripada nikah, dia akan merawat terlepas apapun yang menjadi kasusnya. Dia akan mengedukasi daripada si ibu anak tersebut dan tentunya akan merawat si anak tersebut. Supaya anak tersebut tidak ditelantarkan, supaya anak tersebut tidak berakhir dengan yang namanya aborsi ataupun apapun itu hal lainnya begitu ya. Jadi ini merupakan lembaga yang mengurusi itu. Dan suatu ketika pada saat itu ya dikatakan bahwa ada warga-warga sekitar yang hendak melakukan silaturahmi. Datang ke tempat lembaga ini berdiri. Dan melakukan silaturahmi seperti biasanya dan pada akhirnya justru silaturahmi tersebut berujung dengan sebuah tuduhan bahwa lembaga ini melegalkan yang namanya seks di luar nikah. Ya sebenarnya kita tahu bahwa itu merupakan lembaga yang Kristen, isu yang diangkat sebenarnya adalah kristenisasi di situ, tapi yang menggunakan alasan bahwa ini lembaga ini justru melegalkan apa yang harusnya nggak legal. Jadi membuat seks di luar nikah itu terus-menerus bisa dilakukan di situ. Dan orang ini, mitra kami ini marah sekali, dia kesal, dia panik, dia kesal, dan dia hendak untuk bisa melawan apapun yang menjadi tuduhannya oleh pemerintah daerah pada saat itu. Dia udah susun semua perencanaannya, dia udah susun semua hal-hal yang sebenarnya terbukti bersalah, mereka yang bersalah bukan dia yang bersalah. Tapi suatu ketika dia hendak mengeksekusi apapun yang menjadi rencananya dia mendapatkan sebuah firman Tuhan yang berkata kepada dia bahwa kamu kurang mengasihi. Dia mendapatkan firman itu secara jelas dia terima firman tersebut sehingga dia mendapatkan firman itu dan bukan hanya itu dikatakan bahwa kamu kurang mengasihi, cukup kasihi saja dan aku yang akan menyelesaikan segala sesuatunya. Dan sejak saat itu, sejak dia menerima firman tersebut, dia menjadi tertegur dan dia putuskan untuk lebih memilih jalan damai, dia putuskan untuk lebih mengasihi dan dia putuskan dan dia melakukan segala sesuatunya dalam keadaan yang tenang dan penuh damai. Teman-temannya, timnya dan lain sebagainya udah sibuk dengan kepanikan mencari tempat yang baru, bagaimana apakah kita harus pindah, bagaimana cara untuk kita bisa mengurusi apa yang sedang kita urusi pada saat itu. Tapi mitra kami ini dia dalam keadaan yang tenang, dia dalam keadaan yang santai, sehingga suatu ketika pada akhirnya ada dinas sosial yang datang dan justru memberikan kesempatan untuk mediasi bukan dari dia. Dan dia mengutarakan apapun yang menjadi alasannya dia, apapun yang menjadi bukti-bukti yang dia sudah kumpulkan. Dan pada long story short pada akhirnya justru pemerintah daerah lah yang dinyatakan bersalah oleh wali kota pada saat itu. Sehingga sekarang dia bisa beroperasi dengan damai, beroperasi dengan tenang. Tapi yang ingin saya sampaikan pada saudara adalah bahwa dari kisah ini kita bisa mengerti bahwa kalau kita berbicara still got it, saya rasa salah satu hal yang mampukan kita untuk berkata I still got it adalah kepekaan kita kepada suara Tuhan. Justru the moment kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan pada saat itu, bukankah itu yang justru memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa berkata still got it. Seringkali kalau kita berbicara mengenai still got it, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi berapa banyak mungkin daripada saudara juga yang sudah pernah mengalami bahwa ketika kita mendapatkan a significant word from God, a significant one, yang kita tahu itu datangnya daripada Tuhan untuk musim kehidupan kita, justru itulah yang membuat kita mampu untuk berkata, I still got it. Meskipun mungkin saudara sudah tidak punya apa-apa lagi. Sehingga pada pagi hari ini kita mau belajar dari salah seorang tokoh yang namanya Samuel, di mana Alkitab mencatat bahwa Samuel ini adalah orang yang peka sekali terhadap firman Tuhan. Di Samuel 3 ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini, bahwa dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya Tuhan melalui Samuel yang dibiarkannya gugur. Atau kalau kita berbicara mengenai nabi, dalam bahasa Inggris dikatakan his word itu Samuel's word, kata-katanya Samuel. Kalau kita berbicara mengenai nabi, kita sedang berurusan dengan nabi
yang kalau statistiknya itu 10/10. Semua kata-kata nubuatan yang dia sampaikan tidak ada yang sia-sia. Atau semuanya itu kejadian. Makanya mungkin kita tahu pada kisah Daud bahwa ketika Samuel masuk ke kota Bethlehem, pada saat itu dia hendak mengurapi Daud, satu kota itu panik. Kenapa satu kota itu panik? Karena ini 50-50 nih kemungkinannya. Kalau baik pasti terjadi. Kalau kata-katanya buruk pasti terjadi juga. Jadi kita sedang berurusan dengan salah seorang nabi yang sangat peka dan Tuhan tidak biarkan satu patah kata pun apapun yang menjadi nubuatannya itu jatuh ke tanah dengan sia-sia. Tetapi kita tahu dari kisah yang baru saja kita baca bahwa kepekaan tersebut tidak terjadi secara overnight. Enggak dalam satu waktu dia peka. Samuel enggak dilahirkan langsung peka. Samuel pun mengalami ulang-ulang 3 kali baru dia bisa tahu. Bahkan diajari oleh Imam Eli yang sebenarnya Tuhan sudah tidak lagi ada bersama-sama dengan Imam Eli. Bahwa itu tuh suara Tuhan. Terkadang mungkin kita juga perlu belajar dari seseorang yang mungkin kita rasa tidak diurapi oleh Tuhan. Tapi ini yang Samuel alami bahwa kepekaan dia tidak terjadi secara overnight. Dan kita mau belajar bersama-sama mengenai apa yang menjadi postur kehidupan Samuel. Sehingga pada akhirnya dia mampu untuk bisa mendengar suara Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dari firman Tuhan yang baru saja kita baca di situ dikatakan bahwa lampu rumah Allah itu belum padam. Lampu rumah Allah kalau kita tahu mengenai bait Allah, lampu daripada rumah Allah ini adanya di ruang kudus pada saat itu. Dan dikatakan di situ bahwa lampu itu belum padam. Nah, hal ini merupakan hal yang signifikan saudara. Karena kalau saudara mengerti apa yang menjadi kebiasaan dan tanggung jawab seorang imam. Pada saat itu salah satu tanggung jawab imam adalah dia harus masuk ke ruang maha kudus untuk memastikan lampu rumah Allah kembali dinyalakan. Nah di sini dikatakan bahwa lampu belum padam. Seharusnya seorang imam akan masuk ke ruang kudus ketika lampu padam, dia masuk, dia nyalakan. Tetapi di sini dikatakan bahwa lampu tersebut belum padam, Samuel sudah berbaring di dalam, di dekat bait Allah. Atau Samuel sudah ada di dalam, meskipun secara tanggung jawab, secara hal yang harus dia lakukan, dia nggak harusnya ada di situ sih. Tetapi dia ada di dalam bait Allah, untuk apa? Untuk bisa ada di tengah-tengah hadirat Tuhan. Sehingga mungkin poin pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara, kalau kita rindu untuk kita bisa mengetahui apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kita, salah satu postur yang perlu kita miliki adalah love the presence more than your daily activities. Apakah kita mengasihi hadirat Tuhan lebih daripada hal-hal yang harus kita lakukan sehari-hari? Kita melihat bahwa di sini tanggung jawab Samuel, daily activity-nya Samuel adalah menjadi imam. Ada tanggung jawab yang harus dia lakukan, tetapi di tengah tanggung jawab tersebut, dia nggak hanya fokus dengan apa yang harus dia lakukan, dia meluangkan waktu untuk bisa apa? Untuk bisa membuka waktu untuk hadirat Tuhan. He loved the presence more than the activity. Bahkan kalau dalam kehidupan Samuel kita bisa mengetahui bahwa Samuel lebih suka dengan hadirat Tuhan daripada pelayanan yang dia lakukan. Atau bahkan dengan hal yang lain. Samuel lebih suka dengan hadirat Tuhan daripada kegiatan-kegiatan agamawi yang harus dia lakukan. Yang dia cari apa? Yang dia cari adalah hadirat Tuhan. Dia lebih mengasihi hadirat Tuhan daripada kegiatan-kegiatan yang harus dia lakukan. Dan saya rasa ini merupakan salah satu postur penting yang kita juga perlu untuk bisa miliki. Kalau kita mau mengerti apa yang menjadi firman Tuhan dan kita bisa berkata still got it dalam kehidupan kita bersama-sama. Saya pernah mendapatkan kesempatan untuk bisa pergi ke suatu tempat begitu ya, untuk bisa melayani selama kurang lebih 14 hari di sana. Bagaimana ya saya menyampaikan firman, di situ ada sesi, saya membuka sesi juga, ada pastoral gathering juga yang didirikan di situ. Dan kemudian saya juga memberikan sesi-sesi yang ada di situ. Dan sehingga saya nggak pernah lupa bahwa pada saat itu saya adalah yang katanya pembicara yang tergolong muda begitu saudara. Sehingga saya datang ke sana, saya memberikan sesi, saya membawakan firman Tuhan, ada beberapa sesi pastoral gathering juga di situ. Dan setelah semuanya sudah dilakukan dari pagi sampai sore kita ada pastoral gathering, saya ada dalam keadaan yang lelah dan saya sudah siap untuk bisa makan malam pada saat itu. Dan kemudian PIC daripada acara tersebut kemudian datang kepada saya. Dan dia berkata bahwa pastor boleh nggak nanti waktu makan malam, pastor duduknya sama anak-anak youth-nya kita. Supaya apa? Supaya bisa tanya jawab sama anak-anak youth-nya. Karena mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pastor bisa jawab gitu pada saat itu. Dan saya merasa di situ bahwa saya udah capek sekali, semua sesi yang lakukan itu adalah saya, mereka semua cuma nonton sesinya saya sebenarnya. Dan saya pada saat waktu makan malam tersebut pun saya harus ya quote unquote melakukan yang namanya Q&A.
bersama dengan anak-anak muda begitu, saya di meja itu sendiri. Tapi yang namanya juga orang Kristen begitu ya saudara ya, saya datang untuk melayani ya saya iyakan begitu request tersebut. Sehingga pada saat itu ya saya duduk bersama-sama dengan anak muda pada saat itu dan mereka ya seperti biasanya melontarkan berbagai macam pertanyaan yang saya jujur pada saat itu dalam keadaan yang capek, tetapi yang menjadi salah satu kebiasaan saya adalah setiap kali saya melakukan Q&A, saya selalu secara refleks, saya selalu ibaratnya ingin mengikut sertakan Roh Kudus untuk bisa memberikan jawaban-jawaban yang tepat ketika saya sedang melakukan Q&A di situ. Jadi itu yang saya lakukan. Dalam keadaan yang lelah, boro-boro ngomong still got it gitu ya, I got nothing for you sebenarnya pada saat itu. Tapi itu yang saya lakukan dan saya nggak lupa bahwa saya amazed saya bisa melewati sesi-sesi tersebut. Dan bahkan bukan cuma itu, ada salah satu pertanyaan yang dilontarkan kepada anak youth tersebut yang saya rasa pertanyaannya bukan bersifat intelektual tetapi sedang berbicara dengan pertanyaan yang sifatnya adalah emosional. Bagaimana dia, salah satu pertanyaannya dia bertanya bahwa kalau Tuhan itu baik, ya kita membahas mengenai Tuhan dan lain sebagainya begitu. Kalau Tuhan baik, kenapa dia biarkan teman saya yang pergi ke gereja bersama-sama dengan saya, kenapa dia biarkan teman saya melakukan bunuh diri? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa tetap diizinkan untuk teman saya memilih untuk mengakhiri kehidupannya sendiri? Dan saya tahu itu bukan pertanyaan yang sifatnya di sini, itu adalah pertanyaan yang sifatnya adalah di sini. Dia sedang berurusan dengan hal yang sifatnya grieving dan ya seperti biasanya saya berdoa minta Roh Kudus pimpin untuk bisa memberikan jawaban yang tepat. Dan long story short akhirnya kita bisa berdiskusi di situ, dia merasa lega di situ dan ada perubahan muka yang saya bisa ketemukan di situ. Dan di situ saya amazed bahwa ternyata saya bisa melewati hal yang sebenarnya udah melelahkan untuk saya mampu menjawab pertanyaannya dan saya juga mengalami sukacita sendiri dalam kehidupan saya. Meskipun sebenarnya I got nothing. Kenapa saya bisa melakukan hal tersebut? Karena saya mengikut sertakan Roh Kudus untuk bisa berjalan bersama-sama dengan saya. Makanya nggak aneh bahwa kalau saudara pernah baca di Yohanes pasal yang keempat ketika Yesus berbincang-bincang dengan wanita Samaria pada saat itu. Dia dalam keadaan lapar, ketemu wanita Samaria, malah melakukan pelayanan di situ. Murid-muridnya datang bawa makanan dan dia berkata bahwa aku sudah mendapatkan makanan yang tidak kamu ketahui. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang berjalan bersama-sama dengan dia. Sehingga kita perlu mengerti bahwa dalam keseharian kita, ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa capek, terutama ketika kita berusaha untuk bisa mentaati apapun yang Tuhan ingin kita lakukan, kita perlu mengerti bahwa penting untuk kita bisa menyadari hadirat Tuhan karena it is His presence that gives you the strength to do the calling. Justru hadiratnya yang memberikan kepada saudara kekuatan untuk melakukan apapun yang Dia mau untuk saudara lakukan. Oleh sebab itu penting untuk kita bisa love the presence more than just the activity. Love the presence more than just the responsibility. Love the presence more than just the calling yang saudara miliki dalam keseharian saudara. Karena justru hadiratnya lah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melakukan apapun yang Tuhan ingin untuk kita bisa lakukan. Sehingga saya rasa dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, di tengah-tengah kesibukan saudara, luangkan waktu untuk kita bisa mencari hadirat Tuhan. Kalau saudara mau berjalan dengan panjang. Di tengah-tengah kecepatan pace kehidupan saudara. Kita hidup dalam dunia yang sangat cepat pada hari-hari ini. Luangkan waktu atau bahkan relakan diri untuk bisa sedikit lebih lambat. Untuk apa? Untuk mengikut sertakan Tuhan di dalam perjalanan saudara. Tahukah saudara bahwa Yesus tidak pernah berlari di dalam pelayanannya. Dia selalu berjalan. Itu pace-nya Tuhan. Terkadang kita yang gak sabaran saudara. Terkadang kita yang ingin jalan lebih cepat daripada Tuhan. Nah ini yang menjadi challenge bagi kita. Kalau kita mau betul-betul melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dan bisa berkata I still got it. Mungkin terkadang dalam kehidupan kita harus rela untuk sedikit lebih lambat. Karena it is His strength atau it is His presence that gives us the strength to do the calling. Saya pernah pada saat itu saya sempat berkuliah di luar daripada kota Bandung. Dan saya punya yang namanya mutual friend. Bagaimana ya, saya punya teman-teman yang ada di Bandung, saya waktu itu berkuliah di Jakarta. Dan ketika saya di Jakarta ternyata long story short teman saya yang ada di Bandung ini juga pindah ke Jakarta. Walaupun kita kuliah di university yang berbeda. Dan pada saat itu ya kita of course seperti biasanya anak-anak kuliahan kita sibuk sekali, ada berbagai macam hal yang kita lakukan, kita tenggelam dengan kesibukan kita masing-masing. Tetapi berbeda dengan saya, mungkin saya udah ada di Jakarta dari sejak SMA, teman saya ini baru saya pindah ke Jakarta, dia gak punya teman ketika dia di Jakarta. Sehingga seringkali ya seperti biasa kita jadwalkan waktu untuk ketemu tetapi nggak bisa ketemu karena saya sibuk, saya ada hal-hal yang harus saya lakukan, saya aktif dalam organisasi, saya lakukan apapun yang menjadi studinya saya. Hingga suatu saat saya dapati bahwa nggak pernah sempat ketemuan nih, satu saat saya dapati bahwa teman saya meninggal dunia yang ada di Jakarta.
tanpa ada satu kesempatan pun yang pernah kita bersama dapatkan untuk saya bisa bertemu dengan dia. Ketika saya mendengarkan kabar itu, saudara bisa bayangkan sebetapa besar penyesalan yang saya alami. Karena I miss the chance. Karena apa? Karena kesibukan yang saya miliki. Saudara, seringkali ketika kita terlalu tenggelam dalam kesibukan kita bisa kehilangan hal-hal baik yang justru Tuhan ingin untuk kita bisa dapatkan. Andai kata kita bisa berjalan atau andai kata kita rela untuk berjalan lebih lambat bersama-sama dengan dia. Karena mungkin saudara juga pernah mendengar kutipan ini, bahwa if the devil cannot make you sin, he will make you busy. Kalau si jahat gak bisa bikin saudara jadi orang jahat, seringkali jebakan yang dia pakai adalah apa? Jadikan kita sibuk. Untuk kita bisa missing out mungkin hal-hal baik yang Tuhan sudah siapkan untuk kehidupan kita. Pertanyaannya, relakah kita berjalan lebih lambat, meluangkan waktu untuk kita bisa love the presence more daripada apapun yang menjadi tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Dan kemudian di situ dikatakan bahwa bukan hanya lampu rumah Allah belum padam, tapi kita baca dalam firman Tuhan bahwa sebenarnya pada masa-masa itu dikatakan itu merupakan masa-masa di mana firman Tuhan itu sedang jarang. Lagi nggak ada orang yang dengar firman Tuhan di bawah kepemimpinan daripada Eli. Dan bukan hanya itu, dikatakan juga bahwa pada saat itu Samuel pun belum mengenal apa yang namanya firman Tuhan. Makanya dia gagal sebanyak 3 kali untuk bisa mendengar apa yang menjadi firman Tuhan untuk kehidupannya. Sehingga di sini saya bisa rasakan bahwa, saya bisa mengerti bahwa ketika Samuel ada di dalam ruang kudus, di dalam bait Allah meluangkan waktu di tengah-tengah hadirat Tuhan, dia nggak lagi cari firman Tuhan, saudara. Dia nggak lagi, oh ini firman Tuhan lagi jarang, aku ingin dapat firman Tuhan supaya aku tahu apa yang harus aku lakukan. Oleh sebab itu aku meluangkan waktu di dalam hadirat Tuhan. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa apa yang menjadi postur kehidupan Samuel yang bisa kita pelajari adalah bukan hanya kita penting untuk bisa mengasihi hadirat Tuhan lebih daripada aktivitas kita. Tapi poin saya yang kedua adalah bahwa love the presence more than the direction for the daily activities. Karena kenapa? Karena seringkali kita cari Tuhan, bukan Tuhan yang kita cari, saudara. Yang kita cari adalah resep hidup yang datangnya dari Tuhan. Seringkali kita lebih suka dengan directionnya, dengan firmannya, dengan insight yang kita dapatkan dari Tuhan, daripada hadirat Tuhan itu sendiri. Dan kita melihat di sini bahwa ini gak terjadi dalam kehidupan Samuel. Justru ketika Samuel simply love the presence, daripada directionnya, dia mendapatkan direction daripada Tuhan. Dia lebih mengasihi hadiratnya daripada firman-Nya. Atau pada saat itu mungkin kalaupun Samuel gak mendapatkan firman dari Tuhan, dia akan tetap ada di ruang kudus. Untuk apa? Meluangkan waktu di dalam hadirat Tuhan. Sehingga seringkali yang mungkin menjadi tantangan bagi kita adalah kita lebih suka apa yang menjadi insight-nya, apa yang menjadi kata-kata nubuatannya, apa yang menjadi arahan daripada Tuhan-nya, daripada hadiratnya. Pertanyaan saya buat saudara adalah ketika saudara meluangkan waktu untuk hadirat Tuhan, apakah saudara tetap oke ketika Tuhan gak berbicara apa-apa kepada saudara? Ketika Tuhan hanya simply hadir saja tanpa berbicara apapun dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu saya sangat senang karena apa yang dikatakan di Matius 19 ayat yang ke-14 berkata seperti ini, saudara. Bahwa Yesus sendiri yang berkata, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, ketika dia hendak menerima anak-anak, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Yesus senang untuk bisa menerima anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak kalau datang sama Yesus gak minta resep, saudara. Karena anak-anak kalau datang sama Yesus, yang dia cari apa? Yesusnya, hadiratnya. I'm playing with Jesus, I'm having a relationship with Jesus, I'm doing activity with Jesus. Dia gak tanya, Yesus gimana caranya untuk saya bisa berhasil di sekolahnya saya. Yesus gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan masa depan yang baik gitu. Anak-anak gak tanya itu. Kalau anak-anak datang ke dalam kehidupan saudara, mereka ada bertanya, tetapi bukankah hadirat saudara yang mereka lebih nantikan daripada apa yang menjadi kata-kata saudara? Seringkali dalam kehidupan kita, dalam kesibukan kita, karena kita ingin cepat, kita gak sabar untuk bisa mendapatkan direction yang datangnya daripada Tuhan. Kita lebih suka mendapatkan firman-Nya daripada meluangkan waktu di dalam hadirat-Nya. Sehingga mungkin kalau saudara pernah meluangkan waktu di dalam hadirat Tuhan, dan saudara dapati Tuhan gak ngomong apa-apa, itu merupakan hal yang normal, saudara.
Untuk apa? Untuk membiasakan kita mencari hadiratnya, bukan hanya sekedar directionnya. Baru mungkin ketika waktunya tepat Tuhan akan berikan direction dalam kehidupan kita. Ketika kita lebih mencari pribadinya daripada apa yang menjadi firman-Nya. Saya nggak pernah lupa saudara, bahwa salah satu yang menjadi tanggung jawab saya di FGF Bandung itu adalah mengajar. Mengajar, ada kelas dan saya harus mengajar di situ. Dan saya tentunya kita sebagai pelayan Tuhan, kita nggak selalu ada dalam keadaan yang prima. Kita nggak selalu ada dalam keadaan yang fit untuk bisa menyampaikan firman, untuk bisa mengajar di dalam kelas. Kalau saudara nggak percaya, saudara bisa tanyakan kepada Pastor Tommy, begitu ya. Apakah selalu dalam keadaan yang fit untuk bisa menyampaikan sesuatu? Ya, nggak selalu. Ataupun siapapun yang berkhotbah di sini nggak selalu dalam keadaan yang fit. Dan saya nggak pernah lupa pada saat itu saya ada dalam keadaan yang sangat-sangat down. Saya ada dalam keadaan yang saya rasa, aduh kalau bisa sih nggak mau khotbah dan nggak mau menyampaikan firman. Karena dalam keadaan yang sangat-sangat nggak ready pada saat itu. Tapi ya saya tahu what's next, apa yang harus saya lakukan. Ya saya harus tetap bertanggung jawab, harus tetap mengajar pada saat itu. Tapi saya nggak pernah lupa bahwa pada saat itu ada salah satu orang teman saya yang tahu keadaan saya pada saat itu. Saya sedang lagi nggak mood dan lagi sedang ada dalam masalah yang cukup berat. Dan dia putuskan untuk bisa ketika saya mengajar di kelas itu, dia putuskan untuk bisa hadir di kelas itu. Meskipun bahkan dia nggak harus ada di kelas itu. Tapi the moment kehadirannya saja di kelas itu sudah bisa memberikan saya kekuatan untuk melakukan what's next yang menjadi responsibility dalam kehidupan saya. Dia nggak perlu ngomong apa-apa sih, tetapi dia cukup hadir di situ. Kenapa dia nggak perlu ngomong apa-apa? Karena saya juga udah tahu apa yang harus saya lakukan. Saudara, seringkali kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya Tuhan nggak kasih tahu lagi what's next-nya. Kita sudah tahu, tetapi mungkin yang kita butuhkan bukan the new direction, tetapi presence-nya ketika kita melakukan hal yang kita sudah tahu. Dan pada saat itu yang saya rasakan adalah meskipun dia nggak ngomong apa-apa, teman saya nggak ngomong apa-apa kepada saya merasakan bahwa a presence speaks too. Hadirat Tuhan meskipun nggak ada direction apa-apa, hadiratnya itu tetap berbicara dalam kehidupan kita. Tetap memberikan kepada kita kekuatan untuk stay strong. Tetap memberikan kepada kita semangat untuk you still got it. Gak ada perintah yang baru, gak ada new direction yang baru, tetap harus dilakukan langkah yang sulit itu, tetapi hadiratnya saja itu sudah lebih daripada cukup. Karena a presence speaks, untuk kita bisa yakin bahwa kita berjalan di dalam perjalanan yang benar bersama-sama dengan Tuhan kita. Oleh sebab itu ini yang menjadi tantangan saya bagi saudara, apakah saudara lebih suka dengan firman Tuhan? Gak ada yang salah dengan itu, gak ada yang salah untuk bisa mencari suara Tuhan. Tetapi mana yang saudara lebih suka? Suaranya atau hadiratnya yang kita sebenarnya bisa akses kapanpun dalam kehidupan kita. Saya tadi katakan ya saudara ya bahwa saya sempat tinggal di luar daripada kota Bandung. Saya juga sempat tinggal di asrama. Bagaimana kalau saudara yang pernah tinggal di asrama, saudara tahu bahwa untuk kita bisa menghemat kita harus masak saudara. Nah saya orang yang gak bisa masak sebenarnya. Saya cuma bisa masak air biar mateng gitu ya saudara ya. Saya gak bisa masak. Sehingga ya pada saat itu ya biasanya orang itu ada dua tipe orang saudara yang gak bisa masak. Antara pertama dia cari resep dan dia ikuti resepnya. Atau yang kedua dia susahin orang lain, dia minta tolong ajarin masak gitu ya. Dan itu yang saya lakukan kepada teman saya pada saat itu. Waktu itu kita di asrama, saya lebih suka diajarin masak. Daripada saya baca resep masak sendiri dan kemudian saya masak. Kenapa? Karena yang pertama saya yakin dengan hadirnya dia kalau saya salah dia bakal ngomong gitu ya. Dengan dia ada bersama-sama dengan dia di dapur. Tetapi saya juga mendapati bahwa karena saya minta diajarin, tentunya teman saya ini ya dia nggak akan kasih tahu langkah berikutnya sebelum saya lakukan langkah yang sebelumnya. Sebelum saya selesaikan langkah sebelumnya, sebelum potong bawangnya udah selesai, baru dia akan kasih tahu next stepnya apa, goreng dengan minyak pada saat itu. Untuk bikin apapun yang hendak dimasak pada saat itu. Hadiratnya ada, tetapi the fact hadiratnya ada, justru dia untuk memudahkan saya, dia nggak akan kasih tahu next stepnya, setelah saya lakukan step yang sebelumnya. Dan oleh sebab itu sama halnya dalam kehidupan Samuel, saya rasa hal yang ketiga yang bisa kita mengerti juga kalau kita mau berkata I still got it, karena saya mendapatkan firman yang datang daripada Tuhan. Poin ketiga saya ingin berikan pada saudara adalah bahwa ketika saudara sudah mendapatkan firman tersebut, maka menjadi tanggung jawab kita untuk take the action with humility. Yang menjadi undangan saya bagi saudara pada saat ini, kalau saudara memang sudah tahu apa yang harus saudara lakukan, take the action. Dengan hal yang namanya kerendahan hati. Karena saya ingin bacakan kepada saudara bahwa di 1 Samuel 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18.
dikatakan bahwa setelah Samuel mendapatkan firman yang datangnya daripada Eli, ini yang menjadi kata-kata Eli kepada dia. Bahwa kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku, kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku. Dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Samuel takut, kenapa? Karena yang Tuhan sampaikan kepada Samuel adalah dia berkata bahwa kepemimpinan Eli akan segera berakhir. Itu yang menjadi firmannya, itu menjadi firman yang Samuel dipaksa untuk bisa setuju dengan firman itu. Dan kemudian Eli berkata bahwa katakan kepadaku, apapun itu, jangan sembunyikan satu patah kata apapun. Tapi kemudian yang saya suka di ayat yang 18 dikatakan bahwa lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah yang diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ketika Samuel mendapatkan firman daripada Tuhan, dan ketika ada suatu tindakan yang harus dia lakukan, dia memilih untuk bisa setuju dengan firman itu dan take action dengan yang namanya humility. Di mana kita juga bisa mengerti bahwa humility artinya adalah kita setuju dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga saudara, di poin saya yang terakhir ini saya ingin memberikan kepada saudara sedikit pengertian atau ada hal yang mengganggu saya. Karena seringkali kita mendefinisikan humility itu dengan definisi yang salah, saudara. Saya bisa katakan kepada saudara bahwa humility means agreeing with God's reality. Ketika kita berkata bahwa kita mau memilih untuk rendah hati, artinya apa? Artinya adalah kita setuju dengan apa yang menjadi realita Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya ingin jelaskan kepada saudara apa yang saya maksud dengan kalimat ini sehingga saudara bisa lebih paham. Karena setelah kita meluangkan waktu dalam hadirat Tuhan, setelah kita melihat bahwa hadirat Tuhan lebih penting daripada kegiatan kita dan hadirat Tuhan lebih penting daripada firman-Nya. Dan pada saat itu Tuhan memberikan firman-Nya, next thing-nya yang harus kita lakukan adalah terlepas dari saudara masih punya atau tidak, you have to do it. Take the action. Tetapi inilah yang harus menjadi postur hati kita, humility. Sehingga inilah yang akan memampukan kita untuk bisa mengambil langkah tersebut. Nah, saya ingin jelaskan pada saudara seperti ini, saudara. Kalau, next slide mungkin bisa ditampilkan. Kalau saya bisa tampilkan bahwa ini adalah God's reality. Atau ini adalah realita Tuhan yang Tuhan lihat atas kehidupan kita. Ini yang menjadi pendapat Tuhan atas kehidupan kita. Ini yang menjadi pendapat Tuhan atas siapa saudara, siapa saya, apa yang menjadi panggilan saya, di mana saya berada. Kalau ini berbicara mengenai God's reality, ketika kita menambahi sesuatu kepada apa yang menjadi definisi Tuhan tentang siapa kita, maka kita tahu, next slide bisa ditampilkan ketika kita menambahi sesuatu, next slide ini menjadi suatu kesombongan dalam kehidupan kita. Betul ya? Tuhan berkata bahwa kita adalah orang berdosa. Kita tambahin realita, enggak, kita adalah orang benar. Itu adalah suatu bentuk daripada kesombongan. Tuhan berkata bahwa kita tidak bisa hidup terlepas daripada Tuhan. Dan kita berkata bahwa enggak, saya bisa hidup terlepas daripada Tuhan. Itu adalah suatu bentuk kesombongan. Malaikat pertama jatuh karena apa? Karena ketika Tuhan berkata bahwa engkau adalah malaikat, dia enggak berkata bahwa dia adalah malaikat, dia berkata adalah dia adalah Tuhan. Itu adalah suatu wujud kesombongan. Mudah untuk kita bisa mengerti ini, saudara. Ketika ada suatu realita atau ini yang menjadi pendapat Tuhan atas kehidupan kita, kita tambahkan sesuatu, maka itu menjadi pride dalam kehidupan kita. Tetapi yang sering kali kita miss, saudara, adalah bahwa, tahukah saudara bahwa kalau kita mengurangi sesuatu dari apa yang menjadi God's reality dalam kehidupan kita, tahukah saudara bahwa itu juga merupakan salah satu bentuk daripada kesombongan? Tuhan berkata, saudara sudah diampuni. Saudara berkata, enggak, saya belum diampuni, saya masih berdosa. Bukankah itu juga merupakan salah satu bentuk kesombongan dalam kehidupan kita? Atau kalau saya pakai contoh yang lebih real, yang mungkin pernah saudara ketemukan, saudara ya, enggak ada di FGF Cirebon. Tapi kalau andai kata seorang worship leader, dia menyanyi dengan bagus sekali. Dan kemudian ada orang yang mendatangi dia dan berkata bahwa, wah tadi suara kamu bagus banget loh. Dan kemudian dia berkata, oh enggak, itu bukan saya, itu adalah Tuhan. Itu bukan suara saya nggak bisa apa-apa, itu semua adalah Tuhan. Tahukah saudara bahwa itu juga merupakan salah satu bentuk kesombongan yang tidak kita sadari? Ya kalau Tuhan nyanyi lebih bagus dari kamu lah, nggak sebagus itu juga sih gitu sebenarnya. Kamu jago banget main musiknya. Enggak, itu semua adalah Tuhan, saya emang nggak bisa apa-apa. Kita nggak sadar bahwa itu pun merupakan salah satu bentuk kesombongan daripada kita.
Karena yang namanya humility adalah kita setuju dengan apa yang menjadi realita Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau itu yang memang menjadi talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, katakan terima kasih. Puji Tuhan dan terima kasih. Sadari apa yang namanya God's reality. Makanya terkadang saudara, untuk kita bisa memiliki suatu postur yang humility, bukankah itu juga membutuhkan yang namanya keberanian untuk setuju dengan apa yang menjadi pendapatnya dia? Keberanian, kalau saudara dipanggil untuk melakukan suatu hal yang besar, bukankah humility artinya saudara setuju dengan hal itu, lakukan hal yang besar, dan bukankah itu juga tetap dibutuhkan keberanian di situ? Rendah hati bukan mengecil-ngecilkan diri saudara. Rendah hati adalah setuju dengan apa yang menjadi pendapat Tuhan atas kehidupan saudara. Kalau saudara dipanggil untuk memimpin, bukan artinya enggak. Itu adalah salah satu bentuk kesombongan. Rendah hati adalah setuju dengan apa yang menjadi pendapat Tuhan dan ambil posisi kepemimpinan. Dengan apa? Dengan rendah hati. Rendah hati adalah setuju dengan apa yang menjadi realitanya Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan apa yang menjadi identitas yang kita ketemukan di dalam Tuhan mengenai siapa kita. That's humility. Makanya dikatakan bahwa Yesus merendahkan dirinya, mengambil posisi humility dan taat sampai mati di bawah di atas kayu salib. Tapi kalau saudara ketemukan dalam pelayanannya Yesus, dia gak pernah tuh bilang kok, oh enggak. Hai kamu keturunan ulat beludak, dia katakan seperti itu. Dia berani, have confidence. Justru humility inilah yang memberikan kepada kita real confidence. Nah tapi yang ingin saya katakan saudara, dan ini yang kita ketemukan dalam kehidupan Samuel. Dia take the action dengan humility. Kalau Tuhan berkata bahwa kepemimpinan Eli akan berakhir, maka dia putuskan untuk setuju dengan hal tersebut, meskipun ada hal-hal yang menakutkan yang harus dia lakukan. He take the action, setuju dengan firman Tuhan dengan humility. Bahwa ini Tuhan yang ngomong, ini bukan saya, tapi saya memutuskan untuk setuju dengan apa yang menjadi firman Tuhan, bahwa kepemimpinanmu akan segera berakhir. Itu humility saudara, itu bukan sombong. Sombong adalah kita mengurangi apa yang menjadi realita Tuhan dalam kehidupan kita. Nah poin saya adalah seperti ini saudara. Kalau kita berbicara mengenai still got it. Setelah kita mendapatkan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara. Kita berbicara, yang menjadi anjuran saya kepada saudara adalah kita berkata still got it. Bukan berdasarkan kepada apa yang kita punya. Saya masih punya. Ngotot begitu saudara. Saya masih punya tenaga. Saya masih punya iman. Tetapi yang menjadi anjuran saya adalah kenapa enggak untuk kita berkata still got it. Karena dengan humility kita putuskan untuk setuju dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Dengan apa yang menjadi realita Tuhan atas musim kita. Meskipun kita sudah tidak punya. Menurut saya itu yang namanya still got it saudara. Still got it bukan artinya saudara masih kuat. Bagus kalau saudara masih kuat. You still got it. Tapi ketika saudara masih lemah dan sudah tidak punya apapun itu, saudara masih bisa berkata still got it. Kenapa? Ketika saudara setuju dengan apa yang menjadi realitanya Tuhan. Dengan humility, saya mau akui bahwa I have nothing. But I still got it. Karena ini yang Tuhan katakan atas kehidupanku. Itulah yang memampukan kita untuk setiap hari terlepas dari kekuatan kita, kita berkata bahwa I still got it. Kalau Tuhan berkata aku belum selesai, aku belum selesai. Walaupun aku merasa aku sudah selesai sih. Humility artinya adalah realita dia, pendapat dia lebih penting daripada apa yang saya rasakan. Dan itu yang memampukan kita untuk bisa berkata, I still got it. Saya tutup dengan sebuah kisah saudara. Atau sebuah ilustrasi ya saya bisa katakan. Saya belum punya anak, saudara ya. Tentunya gitu. Saya belum punya anak, tetapi yang saya ketahui adalah ya seringkali kalau saya mengunjungi ada orang yang baru melahirkan gitu kan. Saya baru mengerti bahwa ternyata anak itu kalau memang kita mau bentuk seorang anak menjadi seorang pribadi yang lengkap, yang full. Sebenarnya ketika anak itu lahir bayi, ketika dia menangis itu enggak setiap kali harus kita responi. Seringkali kan seperti itu ya, kalau baru punya anak, nangis dikit langsung digendong gitu. Nangis langsung digendong dan begitu digendong langsung diem. Begitu ditaruh nangis, gendong, diem gitu ya saudara. Nah saya baru mengerti bahwa ternyata kalau kita ingin anak tersebut tumbuh dengan pribadi yang utuh, jangan selalu setiap nangis itu diresponi.
Karena justru itu menjadi akal-akalan daripada si anak tersebut. Gitu. Saya juga baru mengerti itu, ya saya belum punya anak soalnya. Nah ini saya pelajari ya dari teman-teman pastors juga begitu yang mereka sudah punya anak. Di mana waktu itu ya dia cerita, teman-teman saya ini dia cerita mengenai pengalaman dia ketika dia harus membiarkan anaknya tuh nangis. Jadi pada saat itu ya dia ada bersama dengan dokter gitu kan yang memang ahli dalam psikologi anak. Tiba-tiba di ruang kamar itu dia lagi ngobrol-ngobrol, di ruang kamar itu anaknya tuh nangis. Refleksnya orang tua kan pengen buka kamar apa, minimal ngecek deh ada apa gitu. Tapi si orang ahli ini yang lagi ngobrol sama dia katakan bahwa enggak, jangan. Jangan buka pintu kamarnya. Itu pun anak tuh sadar. Gak apa-apa, dia gak apa-apa kok. Tunggu aja, ya udah tunggu. Wah nangis terus 1 jam lewat, 2 jam lewat. Ini kan mulai, aduh ini udah 2 jam nih gitu, itu anak nangis gimana gitu. Tapi ya di ruangan itu ya dokternya bilang enggak apa-apa, it's okay, enggak apa-apa. Itu normal, itu biasa. Saya jadi dokter udah lama, kayak gitu ya. Kamu jadi orang tua baru gitu kan. Enggak apa-apa, udah biasa. 3 jam, 4 jam sampai 6 jam saudara. Anak itu nangis. Dan akhirnya orang tua ini memutuskan untuk tetap diam karena dikasih tahu sama si orang yang ahlinya bahwa itu enggak apa-apa. Sampai akhirnya setelah 6 jam anak itu diam sendiri. Mungkin capek kali ya nangis ya saudara. Jam-jam nangis terus. Sampai akhirnya diam dan akhirnya tidur dengan pulas gitu. Dan yang menjadi kesaksian teman saya ini adalah untung ada si orang ahli itu. Karena kalau enggak boro-boro 6 jam. Berapa jam aja pasti kita udah gak kuat sih. Untuk ngebiarin anak itu nangis. Padahal itu adalah untuk kebaikan si anak itu untuk bisa tumbuh secara lengkap. Nah saudara sama halnya dalam kehidupan kita. Kadang yang bikin kita kuat untuk bertahan adalah ketika kita memilih untuk setuju kepada kata-kata yang memang sudah ahli. Yang memang udah jadi ahli untuk waktu yang lama. Kita mungkin baru mengalami musim kehidupan kita. Sehingga saya bisa katakan bahwa yang bikin kita bisa bertahan lama adalah ketika kita memilih untuk mendengar dan setuju dengan apa yang menjadi kata-kata daripada yang lebih ahli daripada kita. Dan bukankah Tuhan jauh lebih ahli dalam kehidupan kita? Dan bukankah Dia yang tahu apa yang akan kita hadapi di depan sana? Dan oleh sebab itu saya rasa untuk menutup seri kita mengenai Still Got It ini saudara. Gimana cara kita bisa selalu berkata Still Got It? Adalah ketika kita memilih untuk mendengar, peka dengan apa yang menjadi suara Dia, dan setuju dengan apa yang menjadi firman-Nya. Meskipun berbeda sekali dengan apa yang menjadi realita di dalam kehidupan kita. Saya bisa katakan bahwa you will find real confidence when you choose to listen and agree with God. Confidence yang real saudara itu gak dihasilkan dari dalam diri saudara. Confidence yang real itu justru dihasilkan oleh ketika saudara memutuskan untuk setuju dengan apa yang menjadi firman-Nya. That's real confidence. Suatu confidence yang gak berdasar pada kekuatan sendiri, tapi suatu confidence yang berdasar pada apa yang menjadi firman-Nya untuk kehidupan kita. Jadi jangan lupa saudara, kalau kita mau terus berjalan Still Got It, kasihi hadiratnya, cari hadiratnya lebih penting daripada responsibility-nya, cari hadiratnya lebih daripada tujuan atau daripada direction yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Tapi lebih daripada itu, setelah Dia berikan hal tersebut, take the action. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan suatu kesetujuan bahwa Dia lebih tahu daripada saya di dalam musim kehidupan saya. Amin. Saudara-saudara dapat sesuatu pagi hari ini? Saya mau ajak sama-sama untuk kita bisa bangkit berdiri. Dan kita hampiri Tuhan sekali lagi. Untuk kita bisa menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga Selama ku hidup, tangan-Mu.
selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam. Serahkan ke dalam tangan Tuhan, saudara. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depan kita, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang melihat dan mengerti kehidupan setiap daripada kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi tantangan kami Tuhan. Mungkin ada beberapa dari kami Tuhan yang pada saat ini berkata bahwa I wanna give up, I have nothing left. Mungkin ada hal-hal yang beberapa daripada kami sudah tunggu untuk waktu yang lama dan enggak kunjung datang Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk bisa kembali memberikan kepada Engkau dan kembali memberikan iman kepada Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang tahu yang terbaik dan memberikan ruang untuk Engkau bekerja sedikit lebih lama lagi dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tahu, Engkau lebih tahu mengenai apa yang menjadi pergumulan kami jauh lebih daripada apa yang kami ketahui mengenai pergumulan kami. Tapi bukti Tuhan bahwa Engkau masih mengizinkan kami untuk bisa bernafas pada pagi hari ini, artinya Engkau belum selesai dalam kehidupan kami. Artinya masih ada pekerjaan yang hendak Kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan inilah kami, inilah kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Masa depan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pernikahan kami, hubungan-hubungan yang kami miliki, kesehatan kami, keuangan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa peka dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi suara-Mu dalam kehidupan kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, ajar kami untuk dengan rendah hati berani untuk setuju dengan apa yang menjadi pendapat-Mu. Berani untuk mendengar apa yang menjadi firman-Mu dan berani untuk melangkah bersama-sama dengan Kau. Kami bisa berkata, I still got it, karena Engkau adalah Allah yang berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Bukan karena kuat dan bukan karena gagah kami, tapi semua hanya karena kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Yang adalah cukup, sehingga dalam kelemahan kami pun, kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah kehidupan kami mau terima firman-Mu, dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bekerja dalam kehidupan setiap daripada kami. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan semua yang setuju dengan firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan memberkati. Hello Church, welcome to IFGF Cirebon. Mazmur 59 ayat 17 berkata, "Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku." Daud yang memuji Tuhan sambil menantikan pertolongan Tuhan adalah gambaran perlindungan mutlak yang mungkin saat itu belum terlihat. Bukankah hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita? Ada masa menunggu yang Tuhan izinkan, tetapi tetap pegang teguh janji Tuhan dan sambil berkata, I still got it. Menunggu janji Tuhan bukan proses yang mudah, namun bersama komunitas yang tepat, membantu kita untuk tetap percaya pada janjinya. Yuk join care group. Bagi yang belum bergabung, bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Waktu kita nanti di supermarket mau bayar kasir,
Ya, apa yang terjadi seringkali dengan anak-anak adalah barang yang belum dibayar dimakan. Betul? Dan rata-rata buat kita is okay dengan itu. Sesuatu yang belum dibayar, belum jadi miliknya, dia boleh makan dan nikmati. Prinsip yang sama kalau kita tarik sampai mereka dewasa, dan suatu hari nanti mereka akan berpacaran dan akan tunangan, dan 6 bulan lagi akan menikah. Prinsip yang sama akan dipakai untuk mengatakan, it's okay seks hari ini, toh 6 bulan lagi saya nikah. Tugas kita orang tua adalah hari ini kita yang sudah bisa lewat atas semuanya itu, menang atas semuanya itu. Kita perlu belajar membawa anak-anak kita untuk hidup berkemenangan. Mudah nggak? Nggak mudah. Tetapi kita bisa sama membawa mereka gitu. Mengingatkan teman-teman bahwa besok adalah pertemuan terakhir dalam batch 3. Mari terus semangat dan alami hidup yang diubahkan di dalam Dia. Jemaat IFGF, mari kita merayakan Natal bersama-sama pada tanggal 8 Desember nanti pukul 5 sore bertempat di Cahaya Restoran. Kita akan bersama memuji Dia dan dilayani oleh Pastor Indra Puspa dari IFGF Semarang. Jangan lupa ajak teman-teman untuk ikut merayakan bersama. Saat Tuhan membawa kita ke tempat yang tidak nyaman, percayalah bahwa penyertaan-Nya selalu melingkupi kita. Mari kita terus pegang janjinya dan puji Dia senantiasa. Happy Sunday and God bless you. Tes, oke. Still got it. Saya percaya semua dari kita masih hang on di bulan November yang menjelang masuk bulan November yang menjelang masuk Desember. Saya percaya semua kita masih hang on there. Amin. Dan siapa tadi hari ini yang diberkati dengan firman Tuhan dari Pastor Philemon? Still got it. Dan saya juga still got it. Saya nggak tahu kenapa tadi dia share kasih analogi tentang anak yang menangis, apakah itu signal yang I still got it bahwa dia masih terus cari-cari pasangan. Jadi buat teman-teman di sini yang masih punya calon boleh memperkenalkan mumpung ada orang tuanya juga yang hadir di sini. Sekali lagi I still got it gitu ya. Jadi sedikit promo buat beliau yang masih bujangan. Tapi saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan, amin. Dan bulan November ini tanpa terasa kita sudah di akhir di ujung. Dan kita akan ke bulan Desember dan kita akan masuk ke Natal. Tapi saya sangat senang sekali bahwa anak-anak tempat ini begitu bersemangat, begitu punya hati untuk Natal. Dari minggu kemarin mereka melakukan bazar di depan sana untuk jemaat-jemaat yang minggu kemarin hadir. Minggu ini juga ada 2 anak lagi yang melakukan kembali bazar. Ya, salah satunya anak saya. Dia bikin mamanya yang bikin sebenarnya, tapi dia yang dagang. Oke. Mamanya yang bikin spaghetti gitu ya. Dia hari ini yang jualan dan semua hasil dari apa yang dia dapetin akan didonetin untuk Church for the Christmas. Ya, jadi seluruh jemaat jangan lupa langsung ke depan diborong. Ada spaghetti dan juga ada cendol dan semua untuk next desk-nya ada es cendol dan semuanya. Jadi sekali lagi bahwa the spirit of Christmas, saya percaya bahwa menjadi terang buat kita semua dan nanti di tanggal 8 nanti kita gathering, kita berkumpul bersama, kita boleh ajak orang semua yang kita kenal untuk sama-sama kita celebrate the Christmas. Amin. Yuk kita bangkit berdiri dan sekali lagi juga welcome buat keluarga dari Budi, dari keluarga dari Gaby, ya dari Stephanie yang kemarin ada wedding dan ada hadir dari sini yang dari beberapa keluar kota. Sekali lagi saya menyambutnya. Sekali lagi yuk kita berdoa untuk persembahan kita dan juga ada amplop Christmas di setiap bangku. Dan saya percaya setiap amplop yang kita isi adalah bukan hanya kita mengembalikan kepada Tuhan,
tapi adalah memang ini adalah miliknya Tuhan sendiri yang kita bagikan pertama. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa buat amplop-amplop yang ada di tangan kami yang akan kami masukkan ke dalam kotak persembahan. Biar kiranya Tuhan, setiap persembahan yang kami bawa dari persepuluhan, dari persembahan biasa, persembahan pembangunan untuk rumah-Mu dan untuk rumah yang akan yang lebih besar lagi yang Kau siapkan buat kami. Dan juga even buat Christmas. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Kau yang berkati dan Kau yang bawa setiap amplop-amplop ini menjadi berkat. Kalau kami melakukannya secara digital juga Tuhan, kami percaya melalui QRIS, melalui transfer. Kami berdoa biar kiranya Kau terus Tuhan Kau berkati. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi buat kesehatan, buat kelimpahan, buat berkat yang ada di dalam kehidupan kami. Even hari ini ketika kami bisa berkumpul dalam Super Sunday ini, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berkati untuk Pastor Philemon yang ada bersama dengan Pastor Teddy dan Ibu Rahel, Tuhan, yang datang dari Bandung untuk memberkati kami. Kau yang berkati kehidupan mereka. Kau berkati kehidupan Pastor Philemon untuk terus menjadi berkat khususnya kepada orang-orang muda Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi. Jemaat yang terkasih, marilah kita menerima doa berkat ini. Dan jemaat yang terkasih dan pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah dalam kotamu, dalam ladangmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Dan diberkatilah apa yang kau kerjakan. Sehingga perbendaharanya sendiri yang melimpahkan dibukakan bagimu. Engkau akan diberkati ketika engkau masuk. Engkau akan diberkati ketika engkau keluar dari rumahmu. Sehingga Tuhan sendiri yang melindungi engkau. Tuhan yang membiarkan musuhmu yang maju berperang akan terpukul kalah dengan sendirinya. Menyerahkan kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia, mengangkat kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Bukan terus naik dan bukan turun. Sehingga kasih anugerah damai sejahtera akan bersama kita semua. Di dalam Bapa dan Putramu Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha. Semua katakan amin. Happy Sunday Church. God bless you. See you next week. Tuhan berkati.